Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa afdhalus salam ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam acara kajian teologi Islam. Alhamdulillah, kita masih diberikan inayah, kesehatan, nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita terkait tentang persoalan ketuhanan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana munculnya paham Jabr dalam dunia Islam. Kita sudah menjelaskan dua faktor yang sangat mendasar terkait dengan munculnya paham Jabr dalam dunia Islam. Yang pertama adalah faktor politik dan yang kedua adalah faktor keyakinan yang diambil daripada ayat Al-Quran. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin mencoba menyebutkan tentang 3 pandangan terkait kolerasi antara qada dan qadar dan ikhtiar manusia. Sempat kita singgung di pembahasan sebelumnya, tapi kita belum menjelaskan secara detail tentang bagaimana teolog-teolog muslim menghubungkan antara persoalan qada dan qadar dan ikhtiar manusia. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang memahami bahwa ketika kita meyakini qada dan qadar, artinya kita harus meniadakan dan mengingkari ikhtiar manusia. Kalau kita meyakini bahwa setiap fenomena, setiap kejadian yang terjadi di alam semesta, yang terjadi di alam manusia adalah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, maka sama dengan qada dan qadar, atau artinya qada dan qadar itu ingin menjelaskan bahwa manusia tidak memiliki ikhtiar. Ditambah lagi tentang keyakinan mereka akan tauhid rububi, tauhid fil khaliqiyah. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, maka hal ini tidak bisa sejalan dengan ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia artinya manusia itu bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kalau keinginan manusia ini tidak sesuai dengan keinginan Allah, apa yang harus kita katakan? Dengan konsep tauhid fil khaliqiyah, dengan konsep tauhid rububi, maka kehendak Allah yang harus kita dahulukan. Makanya sulit untuk menggabungkan antara tauhid rububi terkhusus pembahasan qada dan qadar dengan ikhtiar manusia. Karena kita sulit untuk menghubungkan dua hal ini, maka kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia tanpa ada ikhtiar. Ini adalah paham pertama tentang kolerasi atau hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar manusia.
Pandangan yang kedua, mereka meyakini bahwa manusia itu mukhtar, manusia itu memiliki pilihan secara mutlak. Apapun yang diinginkan bisa dilakukan. Ini adalah pandangan yang kedua. Mereka berlandaskan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah mukallaf. Manusia ini adalah makhluk yang diberikan taklif. Kalau manusia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan, maka manusia tidak layak untuk diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak adil kalau menghukumi manusia yang berbuat maksiat, karena dia berbuat maksiat bukan atas landasan keinginan dia, tapi atas landasan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang membunuh orang lain dengan terpaksa, artinya dia tidak memiliki pilihan lain. Dia tidak memiliki pilihan untuk tidak membunuh orang lain, maka dia tidak bisa disalahkan. Ini adalah pandangan kedua terkait dengan kolerasi atau hubungan antara qada dan qadar dan ikhtiar manusia. Pandangan ketiga mengatakan bahwa ada jalan tengah atau solusi yang bisa menghubungkan dua pandangan tadi, yaitu paham Jabr dan paham tafwid. Jadi pandangan kedua diistilahkan oleh ulama teologi dengan tafwid. Jadi tafwid itu artinya menyerahkan ikhtiar mutlak kepada manusia, itu namanya tafwid. Pandangan ketiga mengatakan kita bisa mengambil jalan tengah. Artinya kita tetap meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia dan menentukan atau penentuan nasib manusia, dan di sisi lain kita meyakini bahwa manusia juga memiliki andil dalam menentukan dan mewujudkan kehendaknya. Bagaimana kok bisa kita menggabungkan dua pandangan sebelumnya? Begini, bukankah dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membagi takdir menjadi dua bagian? Ada takdir yang hatmi, ada takdir yang ghairu hatmi. Takdir yang hatmi, takdir yang pasti, maka di sini hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Tapi takdir yang ghairu hatmi, takdir yang bisa berubah, maka di sini ikhtiar manusia berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nasib kepada manusia tergantung ikhtiar manusia. Ya Rabb al-Ghawth al-Ghawth khallisna minan nari ya Rabb. Jadi kalau dalam pembahasan falsafah ya, kita sedikit menyinggung tentang hukum kausalitas yang dipahami oleh para filosof. Para filosof meyakini kalau sebab itu belum sempurna, maka makhluk tidak akan terwujud. Nasib baik atau buruk manusia adalah makhluk. Kalau alasan-alasannya atau syarat-syaratnya belum terpenuhi semuanya, maka nasib ini tidak akan terwujud. Nah, salah satu daripada syarat atau sebab terwujudnya nasib baik atau buruk adalah ikhtiar manusia. Di samping ada syarat-syarat yang lain, masyarakat atau pengaruh dari orang tua, andil daripada sahabatnya, dan berbagai syarat. Tapi salah satu syarat terpenting adalah ikhtiar manusia itu sendiri. Manusia bisa memiliki nasib yang baik, memiliki kehidupan yang baik ketika dia berusaha, jadi dia berikhtiar. Menurut pandangan yang ketiga, pandangan yang diusung oleh
mazhab Imami, pandangan inilah pandangan yang selaras dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim di satu sisi meyakini bahwa seluruh alam semesta dan seluruh perkara-perkara yang terkait dengan manusia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain Al-Qur'anul Karim juga mengatakan manusia itu memiliki andil. Makanya dalam kesempatan sebelumnya kita sudah membaca salah satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan barang siapa yang berbuat saleh, berbuat baik, maka perbuatannya adalah milik dirinya. Barang siapa yang berbuat buruk, maka perbuatan buruk adalah milik dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki andil. Bagaimana kita menghubungkan antara dua hal ini? Kita katakan bahwa manusia ini dia memiliki andil dalam menentukan nasibnya, tapi ingat bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala juga adalah penentu daripada nasib manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan nasib baik atau buruk kepada manusia sesuai dengan ikhtiar. Makanya dalam ayat Al-Qur'an mengatakan ketika masyarakat itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan berbagai berkah. Berkah dari langit, dari bumi, berkah dari langit berupa hujan, berkah dari bumi berupa kesuburan tanah, dan berbagai hal. Jadi ketakwaan itu berhubungan dengan ikhtiar manusia, kemudian berkah itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berpengaruh dalam mewujudkan nasib baik manusia. Di sisi lain kita mendapatkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang berbuat maksiat itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa nasib buruk yang dimiliki oleh mereka itu atas dasar ikhtiar mereka. Nasib buruk yang mereka dapatkan itu atas dasar ikhtiar yang mereka ambil. Karena mereka berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab. Hal ini tidak bertolak belakang dengan apa? Dengan konsep tauhid fil khaliqiyah dan tauhid rububi. Oleh karenanya kita katakan bahwa dengan kita mempelajari dan mengkaji 3 daripada pendapat ini, maka pendapat yang ketiga lah yang tepat. Pendapat yang ketiga itu bisa menggandengkan antara konsep tauhid dalam penciptaan, tauhid dalam pengaturan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan Allah itu tidak akan mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada hambanya sesuai dengan ikhtiar mereka. Kalau kita tidak meyakini tentang ikhtiar manusia dan kita tidak meyakini tentang tauhid rububi atau tauhid fil khaliqiyah, maka kita akan sulit memahami ayat-ayat Al-Qur'an karena banyak Al-Qur'an yang dari sisi zahirnya saling kontradiksi. Dan mazhab Imami dengan cantiknya, dengan baik bisa menggandengkan ayat-ayat ini dalam pemahaman al-amru bainal amrain, satu jalan di antara dua jalan. Itulah pembahasan kita tentang pandangan-pandangan yang berhubungan dengan kolerasi antara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar manusia. Sekali lagi kita katakan bahwa pembahasan teologi Islam tidak hanya bermodalkan ayat dan riwayat. Jadi ketika kita
melihat ayat Al-Quran, melihat riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita langsung mengambil satu kesimpulan sebelum kita mengadakan satu analisa. Analisa atau analisis berarti kita ingin menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Boleh jadi ketika kita melihat ayat ini, kita memiliki satu pandangan seperti ini. Tapi kalau kita melihat ayat lain, maka memiliki pandangan yang lain. Jadi untuk bisa memiliki pandangan yang benar, kita harus memahami dengan benar, kita harus paham dengan tepat apa yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim dan apa yang diinginkan oleh Nabi. Jangan sampai kita hanya bersandar kepada zahir daripada ayat, zahir daripada riwayat, langsung kita menghukumi, oh Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hal ini. Ini adalah satu hal yang tidak tepat dalam pembahasan teologi Islam. Baiklah pemirsa, karena pembahasan kita sudah selesai, kita insya Allah akan meneruskan kajian-kajian teologi Islam kita di pembahasan berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.